Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Zulkarnain Chandra Putra dari kelas C1 Hukum Pemerintah Daerah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia dan undang-undang yang berlaku. Di dalam kedua aturan tersebut terdapat beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masing-masing prinsip otonomi daerah sesuai judul artikel yang kita bahas kali ini, yaitu pertama, prinsip otonomi nyata. Indonesia dengan keluasan wilayah dan ribuan pulau mempunyai banyak keragaman pada masyarakat, mulai dari keragaman suku, agama, budaya, dan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, otonomi daerah mempunyai prinsip nyata, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi objektif wilayah masing-masing, di mana situasi dan kondisi wilayah tersebut akan berbeda satu sama yang lainnya. Daerah diberikan kebebasan kewenangan dan kewajiban yang dilaksanakan secara nyata sesuai kekasannya yang dikuasainya. Pemerintah pusat hanya memberikan kebijakan secara garis besar dan pemerintah daerah yang mendefinisikan sendiri sesuatu kemampuan daerah. Yang kedua, ada prinsip tanggung jawab. Pemberian wewenang dan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab harus ditegakkan oleh pemerintah daerah yang membangun dan yang membantu tugas dan kewajiban. Pemerintah pusat harus benar-benar memastikan bahwa pemerintah telah benar-benar melaksanakan wewenang dan tugas dan kewajibannya, di mana kewajiban tersebut adalah memperdayakan daerah demi kepentingan seluruh warga daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Pemerintah daerah berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan di daerah dan bertanggung jawab atas seluruh dinamika yang terjadi. Yang ketiga, ada prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Prinsip otonomi daerah yang ketiga adalah prinsip dengan kewenangan seluas-luasnya. Artinya, di luar pemerintah pusat, pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah sendiri sesuai aturan yang berlaku. Yang terpenting, kewenangan yang luas dilaksanakan harus sesuai aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah tersebut mencakup semua urusan pemerintah kecuali politik luar negeri, agama, keamanan, keuangan, peradilan, serta fiskal nasional. Yang keempat, ada prinsip dinamis. Prinsip otonomi daerah pada pokoknya tiga hal yang disebutkan di atas, adapun prinsip-prinsip lain merupakan prinsip tambahan. Di antaranya adalah prinsip dinamis. Dalam prinsip dinamis, diharapkan proses penyelenggaraan pemerintah pada daerah terus bergerak maju mengikuti perkembangan dunia saat ini. Apabila saat ini dampak globalisasi hampir tidak dapat dibendung, penyelenggaraan pemerintah daerah berprinsip dinamis dengan memperhatikan hal tersebut, mengambil segala dampak positifnya dan melindungi masyarakat dengan segala dampak negatifnya. Misalnya, penyelenggaraan pemerintah dengan mengoptimalkan peranan teknologi informasi sebagai prinsip dinamis, menyesuaikan dengan globalisasi. Namun di sisi lain, pemerintah ikut aktif menerangi penyalahgunaan bahaya narkoba bagi generasi muda yang kian marak karena semakin mudah masuk ke wilayah mana saja berkat teknologi. Yang kelima, prinsip kesatuan. Pada penyelenggaraan pemerintah daerah juga mempunyai prinsip kesatuan. Prinsip ini diperlukan sehingga pemerintah daerah benar-benar berusaha meningkatkan kesejahteraan warga atau masyarakat di daerah di segala bidang. Dengan meningkatkan kesejahteraan, cara mengatasi kesenjangan sosial dengan wilayah lain dapat diminimalisir. Akibatnya, persatuan dan kesatuan semakin terjaga. Selain itu, pemerintah daerah harus memperhatikan segala dinamika yang terjadi di wilayahnya sehingga lebih cepat menyelesaikan masalah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan gerakan-gerakan yang dapat meniadakan kesatuan. Pemerintah daerah sendiri harus tetap berada dan merupakan bagian negara kesatuan Republik Indonesia, bukan wilayah yang berdaulat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.